Baik, sebelum saya mempresentasikan, di sini saya akan menambahkan logo. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaina Jimanan, mahasiswa semester 1 kelas TK2 Prodi Teknik Komputer IKON Ternate. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan optimalisasi jaringan nirkabel dengan metode RSSI di IKON Ternate yang disusun oleh Bapak dosen Laruma Larubia dan Ibu Susanti H. Hasan dan Pak Setului, yang dipresentasikan oleh saya sendiri, Nurmaina Jimanan. Baik, langsung saja. Di sini pendahuluan teknologi jaringan secara tradisional menggunakan kabel, tetapi pengenalan standar IEEE 802.11 telah membuat dampak besar di pasar teknologi jaringan seperti laptop, personal komputer, PC, printer, telepon genggam, dan telepon VoIP, pemutar MP3 di rumah, di kantor, dan bahkan di tempat umum telah menggunakan teknologi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau WLAN adalah teknologi jaringan yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. WLAN merupakan pengembangan sistem infrastruktur jaringan nirkabel di kampus modern menawarkan internet setiap hari ke seluruh penghuni kampus, yang mana lingkungan kampus terdiri dari berbagai ruangan yang berbeda, termasuk ruang belajar, kantor, tempat tinggal, dan bangunan retail. Akses internet bagi mahasiswa merupakan salah satu hal pokok yang mendukung perkuliahannya. Internet digunakan untuk komunikasi dengan dosen dan teman sekelas, untuk melakukan penelitian, dan untuk mengakses bahan referensi. Penelitian 6. Melakukan analisa jaringan nirkabel di Taman Internet Kota Batam menggunakan metode RSSI. Dari hasil pengukuran ditemukan adanya pengaruh jarak dari akses point atau AP terhadap daya sinyal yang diterima RSSI oleh perangkat penerima receiver pada jarak 5 meter dari akses point. Daya sinyal yang diterima sebesar minus 54 dBm dan minus 45 dBm. Penelitian 7 melakukan perencanaan penempatan akses point pada suatu area dengan menggunakan metode teoritis dan empiris. Metode teoritis adalah meliputi jumlah akses point, area jangkauan yang dilayani, dan RSSI. Metode empirisnya adalah drive test yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data lapangan. Kedua metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan perencanaan jaringan nirkabel dan area jangkauan. Oke, baik. Kita masuk pendahuluan infrastruktur jaringan nirkabel kampus IKON Ternate. Di sini sudah tertampil gambar. Di sini yang gambaran abu-abu ini hanya memiliki satu akses point. Jadi yang di dalam, yang terletak di dalam abu-abu ini hanya bisa mengakses internet. Kenapa di parkiran lantai 1, lantai 2, ruang BAK sama perpustakaan tidak dapat mengakses internet karena dia berjauhan dengan akses point saja. Pada penelitian ini, pengukuran RSSI yang dipancarkan oleh perangkat nirkabel pada titik terdekat menggunakan aplikasi wireless mode. Tampilan dari aplikasi ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Baik, ini adalah tampilan aplikasi wireless mode.
Metode penelitian, alur penelitian. Baik, pertama-tama kita mulai studi literatur, kemudian analisa sistem berjalan, desain sistem yang baru, pengujian berhasil. Setelah pengujian, di sini berhasil atau tidak. Apabila pengujian berhasil, maka lanjut dengan implementasi. Ketika pengujian tidak berhasil, maka tidak lanjut dengan implementasi. Dia kembali ulang untuk menguji. Jika dia menguji ulang, maka berhasil, maka dia akan melanjutkan implementasi dan alur penelitian ini selesai. Tabel 1 level RSSI yang dapat diterima minus 30 dBm. Amazing. Kualitas sinyalnya sangat bagus. Daya sinyal yang diterima maksimal jika klien sangat dekat dengan access point. Minus 65 dBm, very good. Lumayan bagus. Jika penggunaannya seperti bermain game, video call, dia tidak dapat mengganggu atau lola begitu. Dan keterangan daya sinyal minimum untuk kebutuhan aplikasi pengiriman paket data yang handal dan tepat waktu. Minus 70 dBm, oke. Bagus, dia lumayan bagus. Sini daya sinyal minimum untuk pengiriman paket data yang handal. Sedangkan minus 80 dBm dan minus 90 dBm ini tidak sama sekali bisa digunakan atau tidak bisa diakses karena jaringannya tidak sangat bagus. Langsung saja di sini tabel 3 hasil pengukuran sebelum optimalisasi. R1 minus 73 dBm. Kurang bagus karena dia berjauhan dengan access point. R2 minus 65 dBm karena dia dekat dengan access point, agak sedikit bagus. R3 minus 66 dBm agak bagus karena di situ dia juga mendekati titik access point. R4 minus 60 dBm lumayan bagus. R5 minus 53 dBm sangat bagus karena dia sangat mendekati titik access point. Kenapa R14 dan R20 no sinyal? Karena dia berjauhan dari titik access point sehingga dia tidak bisa mengakses internet. Baik, kita langsung ke langkah berikutnya. Di sini pememataan access point untuk optimalisasi. Di sini titik access point ada 5. Titik access point pertama terletak di depan ruang prodi teknik komputer. Access point kedua terletak di ruang direktur, depan ruang direktur. Access point ketiga dia terletak di depan MCPAL. Access point 4 terletak di ruang BAK dan access point 5 terletak di ruangan lantai 2. Oke. R1 minus 61 dBm lumayan bagus karena dia mendekati access point 1 di depan ruang prodi teknik komputer. R2 minus 57 dBm sangat bagus karena dia juga mendekati access point di depan ruang prodi teknik komputer. R3 minus 50 dBm sangat bagus karena dia juga mendekati
Mohon maaf, agak sedikit gangguan. Jadi langsung saja R3 minus 50 dBm. Dia sangat bagus karena dia mendekati access point. Dan R4 juga sangat R4 minus 44 dBm juga sangat bagus karena dia mendekati access point 1. Langsung saja kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sebelum melakukan optimalisasi jaringan nirkabel, AP yang terpasang hanya pada satu titik sehingga kualitas sinyal di lingkungan kampus ICOM Ternate sangat buruk pada titik tertentu. Setelah melakukan optimalisasi dengan memasang access point pada 5 titik, hasil pengambilan data yang ditunjukkan pada tabel 5 menggunakan aplikasi Wireless Mon. Optimalisasi jaringan nirkabel pada kampus ICOM Ternate berhasil dengan RSSI minus 61 dBm sampai dengan minus 44 dBm. RSSI termasuk dalam kategori sangat bagus atau very good. Saran, disarankan pengukuran RSSI menggunakan software lebih dari satu sehingga dilakukan perbandingan. Melakukan perbandingan RSSI yang diterima dengan throughput yang dihasilkan pada perangkat yang berbeda, dan pengolah jaringan dapat menggunakan hasil penelitian ini. Akan tetapi penggunaan perangkat dengan spesifikasi yang berbeda dengan yang digunakan penelitian ini, maka disarankan untuk melakukan pengambilan data ulang agar hasilnya maksimal. Baik, ini merupakan referensi yang digunakan dalam penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.